Apakah malam terakhir Ramadan itu di mana orang berpuasa semuanya diampuni dosanya itu malam Lailatul Qadar? Malam Qadar? Kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, lah, enggak, bukan. Malam terakhir, bukan malam Lailatul Qadar. Malam Qadar lain lagi. Itu dapat pahala seolah-olah beramal 1000 bulan, 83 tahun. Tapi ini diampuni seluruh dosa adalah pada hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Walakin bukan karena itu malam Qadar, akan tetapi al-amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Adalah orang yang beramal, orang yang kerja, layak untuk diberikan gaji begitu pekerjaannya selesai. Nah, jadi dia berpuasa itu bekerja pada Allah, beramal untuk Allah. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang mulia, kita lanjutkan kelebihan yang kedua. Wa tastaghfiru lahumul hitanu hatta yuftiru. Dan ikan-ikan memohonkan ampun untuk orang yang puasa itu sampai dia berbuka puasa. Nah, sampai beduk maghrib, kata orang Jawa. Ikan. Apakah ikan di laut? Enggak disebut di sini. Ikan di laut, tapi ikan. Ikan itu ada di danau, ada di sungai, ada di empang, ada di rawa-rawa, ada di laut. Bayangkan berapa banyak ikan memohonkan ampun kepada orang yang berpuasa selama dia masih berpuasa sampai dia berbuka puasa. Masya Allah. Makanya saya kadang-kadang sedih ya. Ada orang mancing ikan. Kita khalifah, kita boleh makan ikan. Tapi jangan dipancing. Dipasang udang, dimasukkan pancing, kail, dilemparkan ke laut, dimakan sama ikan, nyangkut di mulutnya, kena insangnya, ditarik, sampai setengah jam. Aduh, tersiksanya ikan. Dia sedang memohonkan ampun untuk orang-orang puasa. Kita siksa sampai setengah jam, tarik, udah dapat senengnya, bukan main, ikannya akhirnya mati juga. Kalau mau makan ikan, jaring aja udah, segera dimakan sudah. Kan kesian itu, ikan mendoakan kita. Kita siksa setengah jam, tarik menarik, waduh, kena lagi gitu. Lah kan boleh kita memakan dan membunuh ikan. Iya, tetapi tidak sesuatu yang boleh itu mesti dibuat kan. Ada banyak perkara yang boleh dalam Islam tapi tidak pantas untuk dibuat. Banyak perkara yang boleh. Sholat, laki-laki tutup aurat wajib. Ya, syarat daripada sholat. Kita pakai celana aja, dari lutut sampai pusar, nggak usah pakai baju. Sholat Jumat ke masjid, nggak usah pakai baju, pakai celana aja, atau pakai sarung aja. Boleh? Boleh. Sah? Pantas apa enggak? Oh ya nggak pantas. Nah, kalau nggak pantas jangan dibuat. Ini kadang-kadang ikan disiksa sampai setengah mati begitu. Padahal dia memohonkan ampunan untuk kita. Kalau mau makan, tangkap sudah selesai. Saya waktu ke Cina, di satu restoran di hotel, juru masaknya itu, chefnya itu orang Islam. Dia beri salam sama saya. Assalamualaikum. Dia lihat pakaian saya begini. Kemudian saya katakan, Musalia, kamu orang Islam. Tua, saya orang Islam. Saya bilang, saya mau makan ikan besar itu, ikan gurami, 1 ekor, diambil yang besar. Terus dia mau masak, saya lihatin. Boleh nggak saya lihat kamu masak? Boleh. Akhirnya saya berdiri, dia masak di sebelah dalam itu saya lihat. Saya cuma mau tahu bagaimana dia membunuh ikan gurami itu. Sebab di sini kan dipukulin kepalanya pakai gagang parang, tutuk, sampai dia mati. Nah, saya mau tahu apa orang Cina membunuh ikan itu bagaimana. Kan dia chef hotel bintang 4, tentu dia punya pengalaman yang perlu saya tiru gitu. Ternyata ikan itu dia ambil jaring, dia masukkan ke ember di bawah kakinya. Saya lihat. Begitu dimasukkan ke ember di bawah kakinya, ada air, ikan itu muter-muter, sebentar langsung kebalik gitu, mati. Mati. Terus diangkat, disisii. Terus saya bilang, kok mudah sekali membunuhnya. Itu air apa? Air racun. Dia bilang, bukan. Ini air asin. Air garam. Itu ikan gurami hidup di air tawar. Tadi saya rendam ke air garam, langsung dia mati. Ini nggak perlu saya pukul-pukul menyiksa ikan begitu. Langsung dia mati, angkat, bersihin, terus langsung dia masak. Hati saya puas sekali hari itu. Ternyata membunuh ikan gurami, nggak mesti dipukulin kepalanya. Rendam aja di air garam, dia langsung mati.
Maka kemudian kita angkat, kemudian kita bersihkan. Ikan memohonkan ampun bagi orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu berbuat baiklah pada ikan. Ya, kalaupun mau dimakan, makanlah dengan cepat membunuhnya di jaring. Seperti hewan kata Nabi, potonglah di lehernya dengan pisau yang tajam. Tajamkan pisaumu. Kalau pakai pisau yang tumpul kenapa? Menyiksa hewan itu, sakit dia, lama matinya. Nah, udah mati. Jadi ada adab dalam Islam, walaupun boleh, kalau nggak pantas jangan buat. Kalau mau sembelih hewan, sembelih. Tajamkan pisaumu sebelum menyembelih. Nah, kalau mau membunuh ikan pun begitu. Bunuh yang dia cepat, jangan dipancing-pancing itu. Kalau kita sedang puasa lagi, iseng-iseng mancing. Ikan yang mendoakan kita siksa. Bagaimana orang Islam seperti ini, ya Allah. Nah, inilah perlu pemikiran dan perlu kita mengaji agar hati kita lembut, agar hati kita lunak dan pemikiran kita jadi bersih mendapatkan ridha Allah. Man la yarham la yurham. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi, barang siapa tidak memiliki perasaan kasihan, enggak ada rasa kasihnya. Dia tidak disayang. Sayangi seluruh penduduk bumi, hatta ikan-ikan di laut, ikan-ikan di danau itu. Ya, hamkum man fis sama. Seluruh malaikat selangit akan cinta dan sayang kepadamu. Berapa triliun malaikat di langit. Kita masuki yang wa yuzayyinullahu azza wa jal kulla yaumin jannatahu. Dan Allah di bulan Ramadan itu setiap hari menghiasi surganya. Jadi surga yang dijanjikan Allah untuk orang bertakwa, dari sekarang itu dihias. Kalau kita puasa 30 hari 1 tahun ini, Ramadan ini, 30 hari surga kita dihias. Kalau kita puasa 50 tahun, maka 50 kali 30 hari. Itu berarti sekitar berapa? 1.500. Kali 1.500 hari surga kita dihias. Surga itu sudah pasti nggak bisa dibayangkan dengan mata kepala kita, akal kita bagaimana indahnya, bagaimana nikmatnya. Bagaimana surga yang begitu indah dan nikmat dihiasi oleh Allah. 29 hari atau 30 hari setiap bulan Ramadan untuk menyambut kita. Betapa indahnya surga yang dihias dengan kesusah payahan orang Islam yang sedang berpuasa. Ini dikatakan summa yaqulu yushiku ibadiyas salihun an yulqu anhumul mu'nata wa yasiru ilaik. Kemudian Allah berkata kepada surga, berfirman Allah kepada sang surga yang dihias itu setiap hari di bulan Ramadan itu. Apa kata Allah kepada sang surga ini? Hamba-hambaku yang soleh sebentar lagi akan terlepas dari kesengsaraan hidup di dunia. Kesulitan hidup di dunia, yaitu wafat, meninggal dunia, wafat, lepas dari kesengsaraan dunia. Dan kemudian hamba-hambaku itu akan bersegera menjumpai kamu dan masuk kepadamu. Sehingga Allah katakan, hamba-hambaku yang soleh yang dalam ujian di dunia itu lepas dari kesukaran hidup di dunia karena dia wafat, dan mereka akan mendatangimu. Oleh karena itulah kamu dihias. Setiap hari mereka sedang berpuasa sekarang. Banyak ujian. Ada COVID-19, mereka tetap puasa. Hidupnya susah. Kenapa? Baru di PHK, baru dirumahkan, mereka tetap puasa. Buka puasanya makan sederhana, cuman pakai telur rebus. Buka sahurnya juga cuman pakai telur dadar. Sebulan penuh. Tapi dia sengsara di dunia. Nanti begitu dia mati, dia masuk ke surga, dapat kenikmatan hidup. Surga sudah dihias oleh Allah. Maka kamu, hai surga, bagus-bagus menyerpis hambaku. Kira-kira begitulah yang difirmankan Allah kepada sang surga itu. Yang keempat, waktu saffadu fihi mardatu syayatin. Diikat, dirantai, dibelenggu setan-setan yang jahat. Fala yakhlusu fihi ila makanu yakhlusuna ilaihi fi ghairihi. Sehingga setan-setan yang jahat itu tidak semudah, tidak segampang di bulan lain menggoda dan menjerumuskan orang-orang yang ikhlas, yang beramal soleh, yang sedang berpuasa. Nah, jadi setan tidak semudah itu karena diikat oleh Allah SWT.
Seperti bulan-bulan lain gampang sekali. Kenapa? Karena setan itu numpang di nafsu. Orang yang berpuasa nafsunya turun. Kurang makan, kurang minum, turun. Sehingga setan mau numpang di nafsu itu lemah. Karena nafsunya lemah. Tapi orang yang kenyang, orang yang banyak makan, orang yang banyak tidur, itu nafsunya bergelora. Setan numpang situ lebih kuat. Sehingga setan mudah menjerumuskan orang-orang yang kekenyangan. Orang-orang yang banyak tidur, orang yang banyak minum. Maka kita itu makan, minum dikontrol. Terutama 1 tahun sekali, kita hanya makan sedikit di bulan Ramadan dan diwajibkan oleh Allah lapar. Di siang hari bulan Ramadan setahun sekali. Agar setan lemah, dia tidak punya pintu masuk untuk menjerumuskan kita. Jadi setan diikat, nafsu turun, kesempatan kita untuk selamat dari godaan setan dan godaan nafsu di bulan Ramadan itu besar. Yang terakhir, wa yughfaru lahum fi akhiri lailihi, dan pada hari terakhir daripada bulan Ramadan, maka Allah SWT mengampunkan dosa mereka. Pada akhir Ramadan, orang-orang yang berpuasa itu diampunkan semua dosanya. Qila, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Nabi Allah Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW, ahiyal lailatul qadri, apakah malam terakhir Ramadan itu di mana orang berpuasa semuanya diampuni dosanya itu malam Lailatul Qadar? Malam Qadar? Kata Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, la, enggak, bukan. Malam terakhir, bukan malam Lailatul Qadar. Malam Qadar lain lagi. Itu dapat pahala seolah-olah beramal 1000 bulan, 83 tahun. Tapi ini diampuni seluruh dosa adalah pada hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Walakin, bukan karena itu malam Qadar, akan tetapi al-amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu, adalah orang yang beramal, orang yang kerja layak untuk diberikan gaji begitu pekerjaannya selesai. Nah, jadi dia berpuasa itu bekerja pada Allah, beramal untuk Allah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, terus pas hari terakhir, maka upahnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosa-dosanya. Bahkan di hadis yang lain, ufira lahu ma taqaddama min dzambi, seluruh dosa yang lalu seumur hidup diampuni. Bahkan dalam hadis lain lagi, kayaumin waladathu ummuhu, pada hari 1 Syawal dia seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya, sama sekali tidak membawa dosa, bersih dari ujung rambut sampai ujung kuku. Mudah-mudahan hadis yang kita baca ini dapat memberikan gairah kepada kita untuk mendapatkan janji-janji Allah yang 5 ini, yang tidak diberikan Allah kepada umat-umat sebelum umat kita, Nabi Muhammad SAW, yaitu sebelum kita.